dan dijadikan satu konsep dalam menata kehidupan itu sendiri. Nah, ini bicara tentang kadampakan dalam konsep di mana semar itu merupakan bagian yang ada di dalam konsep itu sesungguhnya. Nah, ini berbicara tentang simbolik pamomong, panggrek sama panderek. Tapi dalam simbol pengetahuan, karena semua yang wujud ini kalau udah dikerep gini, ditutup, sesungguhnya pengetahuan semua. Kawruh itu ono, anani ora ono. Lahiriah ini kan perwujudan daripada pengetahuan sebenarnya. Tapi perwujudan ini kalau sudah dibuang itu hanya pengetahuan. Makanya mau angan-angan apapun itu pengetahuan. Oh ini. Mau bicara sumum itu kabur dan sebagainya kabur. Jadi kalau kita alam semesta ditutup itu yang ada itu pengetahuan. Nah, di dalam konsep pengetahuan yang namanya ismoyo itu adalah konsep iso matunggalan percaya. Pemahaman mencapai keluhuran tertinggi adalah konsep ismoyo. Ismoyo itu semar di dalam keluhuran sebagai dewata. Ajarannya itu namanya murti aji. Murti itu adalah penyatuan dari segala esensi yang berbunyi urip kowe sejatine manembah lan makarya kang sabeji. Hidup itu sebenarnya manembah dan berkarya yang satu. Di dalam berkarya aku manembah, di dalam manembah aku berkarya. Gerak di dalam diam, diam di dalam gerak sebenarnya. Artinya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lah itu disebut eling tanpa pedot, sewaya-waya, bahwa kita sesungguhnya melakukan pemikiran apapun itu yang manembah makarya, berbicara apapun sesungguhnya manembah makarya. Makanya tidak boleh asal, semuanya harus seselaras dengan satu keadaan, dan itulah konsep ismoyo. Dan itu kalau diyakini iso manunggalan percaya, maka kamu akan mencapai tataran keluhuran yang tertinggi. Nah, terus kemudian semar, sembah raga, sembah rasa. Sembah raga, sembah rasa itu berbicara tentang kawruhnya yang disebut trikumolo aji. Tiga kumolo itu kembang. Aji itu prinsip atau pegangan yang dipundi. Nah, kembang telon hidup itu, dodoknya itu ada di tiga: pambudi, ucap, lati, dan tumindak. Yekti marang urip kanthi kautaman ajining pambudi. Kautaman itu pambudi, cipta rasa, pikiran dan rasa. Yekti marang urip kanthi kautaman ajining lati. Yekti marang urip kanthi kautaman ajining tumindak. Kembang telon itu simbol tentang yang namanya niat ingsun membangun keindahan dan keharuman yang terletak di dalam diri itu adalah di dalam pambudi, di dalam ucapan dan tindakan. Makanya harus membangun keharuman dan keindahan, hayu. Dan disinilah konsep semar. Kalau tadi ispoyo murti aji, semar trikumolo aji. Kalau konsep yang berikutnya zaman sekarang muncul pengertian semar ismoyo, semar kilurah Badranoyo semar. Terus kemudian muncul Tunggul Jati Doyo Among Robo. Sekarang sudah muncul konsep itu. Lah, Tunggul Jati Doyo Among Robo itu konsep yang namanya kalau kita sudah menyatu dengan keyakinan kita dan kemudian kita menempatkan dengan baik tiga prinsip di dalam pemikiran, rasa, ucap, dan tindakan, itu untuk apa? Itu tuh munculnya tuntunan di situ yang namanya Sabto Aji Pepayung Agung Sangga Bumi. Sabto itu tujuh, aji pepayung agung sangga bumi, ya yang memayungi, yang nyangga keberadaan alam semesta ke bumi. Bunyinya begini: sesanding ngurip aji ning manusa pusakaning tumindak kawinara sinaliko hamerui patiti sing dano tumiteng Gusti hamuti haturing sembah hanoto krido makaryo patraping kasunyatan. Nah, ini artinya ya nanti diartikan sendiri aja. Isinya ini kayak aji manusia tahu ya, usahakan itu pindah tahu ya. Aji masuk dan kami tahu kan artinya kamina. Nah, penonton nggak tahu ya? Penonton aji manusia berarti prinsip di pegangannya manusia lah ya. Usahakan itu pindah itu apa?
kekuatannya di dalam beting. Aji di manungsa pusaka itu tindak kawinara. Kawinara itu ketiga. Kawinara sinaliko datang, sinaliko itu ketiga. Kawinara sinaliko hamerui. Arti sing dharma, memahami apa sejatinya kita hidup. Ini sarinya hamuti haturing sembah, di dalam kita menyatakan sesembahan kita atau cara kita menyembah. Terus hanoto krito makaryo patrapi kasunyatan, bagaimana kita menata pergerakan alam semesta. Ini sarinya itu, memahami sesungguhnya kita siapa di dalam cara menambah dan menata kehidupan semesta. Ini sarinya itu, kita memahami itu. Lah, yang pertama punya memangun kamulianing jati mahardikani murid. Artinya membangun kamulianing jati, kemuliaan yang sejati dan kemerdekaan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah memangku laksono prasetyaning dharma. Artinya kita bertanggung jawab terhadap kesetiaan kita terhadap dharma kehidupan atau tugas hidupnya kita. Karena setiap orang tuh punya tugas masing-masing. Lanang karo wadon tugasnya sudah beda. Kecil sama dewasa, remaja, prosesnya tugasnya juga beda-beda. Jadi kita harus tahu akrabnya tugas kehidupan kita dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah hamersudi budiotomo renaningnya spasosomo. Artinya apa? Kita dengan budi utama kita peduli untuk kebahagiaan orang lain. Terus yang keempat itu adalah hamumayu hayuning bawono hamumayu hayuning urip hayuning bawono. Membangun keindahan hidup dan keindahan alam semesta. Terus yang berikutnya adalah handar behi badan sariruningrat, memiliki jiwa yang terang dan damai. Udah berapa ya? 5 apa ya? Terus yang keenamnya hanggrung kepi pranataning negara tumataning kawulu lan projo. Hanggrung kepi pranataning nagara tumataning kawulu lan projo. Jadi bagaimana kita mau membela tatanan negara, tertatanya pemerintahan dan rakyat, bahasanya gitu. Yang keenam, ketujuhnya hamba barpakati lakuning noto nagoro, nata nagoro. Hamba barpakati lakuning nata nagoro. Mewujudkan hamba barpakati itu adalah hukum-hukum atau keputusan kebijakan daripada sebuah negara. Kita menyatakan dengan benar. Nata nagoro dalam konsep NKRI itu disebut negara tata nasional gotong royong. Itulah nata nagoro. Nah, ini konsep dalam ilmu pengetahuan untuk jiwa satria. Karena kaki Semar itu dalam konsepnya adalah ngomong poro satria, bukan ratu. Satria. Nah, satria itu adalah taruna muda pertama. Yang kedua itu adalah pengendali kebenaran atau penegak kebenaran dan pembela kebenaran. Maka inilah yang selalu dimau sama Semar dalam konsep Semar sembah rasa, sembah raga. Artinya di dalam rasa dan raga itu apa yang harus dikerjakan? Sabto aji pepayung agung songgo bumi. Melalui apa? 3 prinsip di dalam pambudi, di dalam latih, di dalam tindakan. Dan harus bagaimana? Harus iso manunggalan percoyo. Murti itu semua konsep di dalam diri. Maka disitulah akan muncul yang namanya istilahnya satrio utomo. Nah, munculnya satrio utomo dalam konsep pribadinya orang Jawa itulah munculnya keselarasan hidup semesta alam makhluk. Terus tidak lupa pasti selalu bicaranya negara, pasti. Satria kalau tidak berbicara negara bukan satria, selalu konsepnya negara. Karena negara ini wadah alit kahanani jagat agung. Jadi tempat hidupnya alam madyu itu jagat alit pribadi, tapi jagat alit sesrawungan satu rumpun itu disebut negara. Dan inilah yang harus dibangun oleh para satria dengan konsep Semar di dalam momong, bagi pamomong, pangrek dan panderek, yang semua itu ada di dalam diri kita. Jadi kepribadian Semar itu sesungguhnya kepribadian
jiwanya orang Jawa. Ya, dari mana asalnya satu kesatuan antara sukma, rasa, dan raga. Sita tadi kaitannya ke biji, terus semua itu dari mana? Dari Yang Maha Kuasa, yang disebut ndok atau telur. Karena zaman kemarin zaman golek kencono, saiki kudu wis bali maring zaman endok kencono atau endok emas. Kemarin zaman golek kencono, orang mencari-cari tentang kebenaran, dan kebenaran manusia seolah dianggap kebenaran mutlak. Tapi pada saat sekarang orang harus memahami kembali bahwa kebenaran sejati, kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang datangnya dari Yang Maha Kuasa. Telur itu wiji. Lah, wiji itu wis ana dulunya dhewe-dhewe. Wong Jawa duwe wiji kawitan dhewe, wong manca ya duwe wiji kawitan dhewe. Jiwanya harus diselaraskan dengan alamnya, akhirnya menjadi peradaban yang begitu beragam semesta alam ini, dan itulah kebesaran daripada Yang Kuasa dalam menciptakan perbedaan-perbedaan kehidupan itu sendiri. Dan itu satu pada saat bicara Yang Maha Kuasa, tapi pada saat wiji atau wiji kawitan di semesta ya sendiri-sendiri. Nah, Semar dari satu sisi saya katakan Semar adalah wiji kawitannya orang Jawa, atau kalau bahasa konsep pemikirannya leluhur awal daripada orang Jawa itu Semar. Karena itu yang menjadikan refleksinya kita tentang kepribadiannya. Semua sama, mungkin sebutannya beda-beda, tapi prinsip dasarnya kalau di Jawa itu Semar. Cukup rumit lah ya, cukup rumit. Kalau bagi-bagi pemula mungkin dalam mencerna mungkin masih banyak yang tidak masuk atau maaf bagi yang muda. Termasuk saya sendiri loh maksudnya. Kalau boleh saya menarik dari keterangan Romo ini maupun tadi bahwa ini bahwa Semar adalah bibit yang ada di tanah Jawa. Bibit kawitan. Menurut Romo tadi bahwa Semar dan itulah yang ngomong kepada semua manusia. Setiap pribadi punya Semar masing-masing. Berarti kalau dalam hal ini, kalau yang di luar Jawa hanya mereka yang mengartikannya apa itu Semar, kan begitu. Mungkin di sana bukan Semar namanya lah ya. Iya. Berarti dalam hal ini mungkin kita sepakat bahwa Semar itu sebetulnya tidak wujud. Sebetulnya Semar itu tidak wujud, tidak ada wujud. Ya, Jawa kita itu wujud kok. Secara hakikatnya itu wujud. Kalau merobohkan itu ya ini semua itu kasusnya kan. Jadi pada saat kita memahami konsep tertinggi itu maksudnya ini konsep perubahan, konsep pasangan. Tertinggi dalam ujung kawitan, ujung akhir, ya kan? Tapi sebenarnya akhir dan kawitan itu adalah satu. Makanya kita harus meyakini pada saat berbicara yang mencipta ini ada enggak? Kalau kamu berani mengatakan ada, berarti nyata, bukan Semar. Kalau jelas saja mengatakan begini, Semar wujud, iya, tapi wujudnya beda-beda loh ya. Ini Semar, ini Semar, wujud dalam diri yang leger itu Semar. Legernya yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Semarnya wujud dalam leger yang berbeda-beda. Sedangkan Semar sendiri itu, menurut saya, ya itu yang ada dalam diri kita. Nah, saya mengatakan begini, ngapunten. Kalau Romo Benedict mengatakan ada sukma ya, sukma, rasa dan raga. Gambaran kasarnya itu kalau didetailin banyak. Saya malah hanya 3. Bahwa wujud Semar itu sesungguhnya hanya pada ruh, jiwa, sukma dan jiwa. Ruh, sukma dan jiwa. Itu akan menjadi satu kesatuan dalam wujud diri kita. Ruh itu adalah yang membuat kita hidup.
Kita ini kalau dikatakan hidup, kalau ada ruh. Kalau nggak ada ruh, nggak hidup. Kita punya jiwa. Itulah yang menggerakkan kita dalam keinginan-keinginan. Kemudian sukma, itulah yang menggerakkan kita mau kemana setelah keinginan itu. Nah, saya menganalogikan begini. Seseorang punya ruh, punya sukma, tapi tidak punya jiwa. Maka saya katakan dia orang gila. Dia bisa kemana-mana, dia masih hidup, dinyatakan hidup, dan bisa bergerak kemana-mana karena masih nyantel bahasanya ya. Masih gemantung yang namanya ruh dan sukma, sedangkan jiwanya lepas. Orang yang punya ruh, punya jiwa, tapi sukmanya yang lepas, itu orang koma. Dia dinyatakan hidup, ya, karena masih ada ruh. Dia punya jiwa, karena di dalam dirinya masih bisa melihat ini A, ini B, bisa mendengar dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa kemana-mana, karena sukmanya sudah lepas. Nah, ketika ruh ini lepas, maka ditanamlah kita. Ada digabenlah kita. Karena sudah dikatakan, dan dalam diri kita itulah yang mewujud. Bahwa gambaran Semar yang di tokoh pewayangan, saya arahkan ke sana. Tadi Romo Beni mengatakan sebagai pamomong, pangerek, dan pangerek. Pangerek dan pangerek. Itu adalah wujud dari roh, sukma, dan jiwa. Kalau menurut saya, itulah wujud dari roh, sukma, dan jiwa. Itu penyederhanaan satu konsep. Memang betul, tetapi kalau di Jawa ini saya bicara Jawa, karena kalau berbicara roh itu berbicara bukan konsep Jawa, dari bahasa. Dari bahasa. Saya menyampaikan ini agar bisa dipahami. Sukma itu pun roh, rasa pun roh. Sebenarnya jiwa itu persatuan roh di dalam sukma dan di dalam bahasa. Jadi ada perjalanannya begini. Yang namanya Pacadriya itu bicara untuk melihat semesta yang terbuka lebar. Pacadriya, Panca Indra. Panca Indra itu dikendalikan sama yang namanya nalar. Kalau bahasanya orang sana akal. Kalau bahasanya kita nalar. Nalar jadi pengetahuan. Terus kan ini apa yang masuk dalam pikiran. Maksudnya Pacadriya dikendalikan oleh pikiran. Pikiran dikendalikan oleh nalar. Nalar dikendalikan oleh yang namanya daya. Daya dikendalikan oleh budi. Budi dikendalikan oleh sukma. Sukma dikendalikan oleh rasa. Rasa dikendalikan oleh ingsun. Ingsun dikendalikan oleh ingsun dalam. Ini perjalanan. Ya sebenarnya ini ada semua yang bersifat maya, maya sampai akhirnya wujud. Gatip terus berwujud. Dan di dalam tanda ini perlu pada banget ini bicara Semar, ini sarinya, ini berbicara memahami kepribadian itu tadi dalam proses laku atau perjalanan. Karena leluhur itu bicara tentang lelaku hidup. Lelaku itu perjalanan, luhur itu bukan pengertian tinggi, tapi ada proses tinggi, tahapan. Ada pengertian leluhur, dalam arti luhur itu adalah tinggi. Leluhur itu adalah tahapan mencapai yang tertinggi itu. Makanya orang sering salah pada saat berbicara luhur, bicara Mbah Buyut. Dan Mbah Buyut itu memang leluhur kita dalam tahapan wong tua, bapak biyu, kakek nenek, Mbah Buyut, cangkap terus. Itu betul leluhur, tapi dalam proses itu sebenarnya tingkatan mencapai yang namanya sampai pada titik terakhirnya ya leluhur dari Gusti. Jadi ini akan kita jadi ini tambah mulai dulu saya jadi maksud saya gini, tadi kan kita sepakat lah dalam hal ini bahwa Semar yang saya sebutkan tadi tidak wujud, dalam arti tidak ada tokoh Semar dalam arti karena tadi ada sebagian yang mengatakan bahwa Semar muncul sekitar tahun 14 dalam pewayangan. Ya, terus maaf mungkin sebagian besar para pemerhati budaya pun menganggap karena wayang itu ada, terus tokoh Semar pun pada waktu itu ada tokoh yang namanya Semar. Nah ini yang perlu diluruskan loh.
yang saya maksud itu wujud. Wujud dalam arti ini tokoh Semar, ada pesariannya di sini, pesarian Mbah Semar gitu. Itu yang perlu diluruskan mungkin seperti itu. Oh ya, jadi prinsipnya gini, prinsip dasarnya saya paham. Artinya begini, Semar kalau dalam konsep Jawa ya, sebelum digelar di dalam pewayangan sebagai ide dalam pewayangan itu ada, dan itu kemudian kita dari dulu, dan itu memang tugasnya seperti apa yang dikatakan sebagai pamungkas Suratoro ada, dan kemudian masuk di dalam memberikan petunjuk di dalam idenya sang pujangga memunculkan pengejawantahan dalam sastra yang akhirnya dalam pertunjukan banyak. Tapi ada nggak ada. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, apapun bentuknya di dalam kiasan, sastra dan sebagainya, itu sesungguhnya ada nggak ada. Wajah ada nggak? Pertanyaan saya nih itu, wajah ada nggak? Dulunya loh, tokoh-tokoh wayang itu cerita-cerita pewayangan itu terjadi betul atau sebuah cerita yang dikarang oleh pujangga? Kalau Fiksi ya. kalau ini berbagai macam pendapat sih, pemahaman, dan bagi saya sendiri, saya belum bisa mengambil kesimpulan antara ada dan tidak ada. Sebab kedua-duanya juga mempunyai argumentasi yang kuat. Dalam hal ini saya hanya sebagai penguri-uri budaya, dan bukan ranah saya untuk menggunakan dalam hal ini saya hanya melestarikan budayanya. Jangan takut. Soalnya kalau dalam versi Mahabharata yang versi India ada sebagian besar yang mengatakan bahwa dalam versi Mahabharata versi India betul ada nama Bima, ada yang Nakula, Satyavrata, semuanya ada. Tapi kalau dalam versi Nusantara Jawa, bahwa itu adalah karangan Gusti Panulu di Kubah Wali pada waktu itu. Dan kalau melihat silsilah wayang, pada waktu Parikesit menurunkan Prabu Gendroyono, Udroyono, Joyomijoyo, Joyomiseno, dan waktu itu Raja Astina sudah berganti menjadi Yoastina. Joyomijoyo itu kan ayahnya Prabu Joyoboyo dan Pecah Jegala dan Bukit. Itu secara silsilah wayang. Sampai detik ini pun saya masih belum menemukan alasan-alasan yang kuat. Saya belum melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau saya mengatakan begini, ini saya pribadi. Cerita wayang itu adalah cerita diri saya, cerita diri jenengan. Kalau menurut saya ke dalam bahwa yang namanya Bharatayuddha itu pertempuran dalam diri kita. Kita sekali waktu jadi Kurawa kok. Sekali waktu kita jadi Pandawa kok. Dan kita bisa jadi Bisma kok. Kita bisa jadi Bima. Dan saya melihat tokoh-tokoh pewayangan itu adalah karakter yang sebetulnya ada dalam diri kita semuanya. Nah, kalau waktu jadi Brahmana ya waktu kita menyembah, kita waktu memuja Tuhan kita jadi Brahmana. Saat kita melindungi keluarga kita, saya jadi seorang kesatria. Ketika saya mengulang kawar pada anak-anak saya jadi Waisa. Tapi ketika saya tidak punya duit, saya Sudra di sini. Nah, terus ada satu pertanyaan dari saya. Kalau ini berceritanya seperti itu, apakah kehidupan dengan cerita-cerita itu hanya kehidupan manusia? Ini saya mengarahnya kepada sebetulnya ini adalah bercerita tentang alam semesta ya, semesta alam. Makanya pada bicara semesta alam, ya, apakah cerita kehidupan itu hanya di alamnya manusia? Setelah itu pertanyaannya, loh, berarti ada alam lain. Ya, pertanyaan saya balik lagi, kamu percaya ada alam lain nggak? Ada misalnya, di sana ada cerita nggak tentang kehidupan? Pastinya lah bagi yang percaya, yang mempercaya, bagi yang tidak mempercaya ya pasti nggak ada apa adanya gitu. Padahal di dalam satu proses penciptaan itu ada lapisan-lapisan. Pasti kalau dipahami mau dikaji ilmiah juga terserah, tapi pasti ada prosesnya. Dan proses di dalam setiap proses itu adalah cerita
cerita yang akhirnya kenyataannya adalah yang di alamnya kita adalah sebagai konsep terakhir seolah-olah, karena terakhir karena diri kita, karena kita belum ke alam yang kesana itu kan, maka menjadi konsep yang terakhir. Tapi sebagai penggambaran cerita wayang tadi, berarti sebelum ada kita dulu ada nggak? Hidup itu adalah siklus. Urip alam semesta itu bagi saya adalah siklus. Dan dari waktu-waktu akan selalu terulang. Cuman di zaman yang berbeda. Makanya, jadi kalau saya mengatakan wayang itu adalah kehidupan. Dan kehidupan itu siklus. kesimpulannya wayang itu ada nggak? Jadi namanya hidup itu urip itu yang pastinya ada. Tapi apakah dalam wujud seperti itu kan tidak. Kalau jenengan tadi kan bicara kita ini kadang menjadi Bhisma, kadang menjadi Arjuna, kadang menjadi ini, ya kan? Berarti kan nyata. Iya. Apakah seperti itu? Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Karena bahasa saya yang ngapunten ini kan kaitannya dengan pagelaran wayang, dengan berbagai karakter yang hanya dipisah dua antara Kurawa dan Pandawa, hanya bicara baik dan buruk. Bahwa wayang itu hanya bicara, pagelaran wayang itu hanya bicara baik dan buruk. Sesuatu yang buruk, yang angkara pasti kalah dengan yang baik. Apa selalu begitu Pak Dalang? Saya katakan tidak. Kalau saya mengatakan kadang kebaikan ya harus kalah dengan keburukan. Di Patet 9. Nah, begitu. Jadi kan selama ini kita hanya digambarkan di dalam pewayangan itu bahwa sesuatu yang buruk pasti kalah dengan yang baik. Padahal seringkali kita juga menjumpai bahwa yang baik itu kalah dengan yang buruk. Berarti dalam hal ini menurut panjenengan bahwa cerita wayang ataupun tokoh wayang tersebut hanyalah sebagai gambaran tingkah pola hidup manusia. Itu menurut saya juga. Apakah? Nah, sekarang ada pertanyaan kan dari kamu. Sebenarnya kan mengarahnya begini. Kalau kita bicara Bima, apa enggak? Apa benar enggak dulu itu ada namanya sosok Bima ini? Kan begitu. Kalau ada Arjuna, ada enggak dulu memang orang yang atau sosok yang bernama Arjuna ini? Kan begitu. Itu kan arahnya kan ke sana, kan arahnya ke sana. Saya katakan ada. Apa itu? Yang sosok-sosoknya yang memiliki karakter Arjuna itu. Bukan dalam sosok satu orang bernama Arjuna. Kalau saya memahami itu, orang yang playboy dari masa ke masa itu kan pasti ada. Dia Arjuna. Seorang yang punya watak Brokosuto kalau bahasa Jawa Timuran dan apa adanya. Model Bima itu dari masa ke masa ada sosok seperti itu. Jadi kalau saya ini ngabung dan saya, jadi Bima itu tidak hanya satu sosok yang kemudian Bima ini sudah diceritakan di dalam pewayangan, tapi adalah karakter orang per orang atau karakter makhluk. Saya katakan itu menganggap secara alat makhluk ya, karakter makhluk yang kemudian digambarkan dalam sosok pewayangan seperti itu. Itu pemahaman saya. Jadi selama ini saya banyak belajar pada kepala dalam. Kalau semuanya sudah selesai kemana sih? Kota. Larinya ke kota. Apakah ketika masuk kota selesai? Kan tidak. Pada saatnya kan digelar lagi, dikeluarkan lagi. Inilah yang saya sebut dengan siklus kehidupan. Bahwa lakon hari ini, katakanlah istilahnya lakon Semar bangun kayangan. Selesai masuk kota, tapi di hari lain dia akan muncul lagi cerita itu, dan ceritanya pasti pakem, nggak akan berubah. Nah itulah hidup bagi saya, bahwa wayang itu hidup kita. Saat ini kita bisa jadi kaya raya, tapi karena sudah pasti ini jadi bangkrut, kere. Tapi apakah setelah kere kita tidak bisa menjadi kaya lagi? Nah, suatu saat kita akan mendapat cerita yang sama bahwa kita menjadi kaya lagi. Nah, itu saya memahami bahwa pagelaran wayang itu seperti itu. Nah, kembali lagi pada Semar, bahwa sebetulnya saya sepakat. Semar itu wiji. Inti dari cerita kehidupan manusia itu Semar. Bagi saya, bahwa cerita kehidupan manusia, anaknya kehidupan itu wijinya ya Semar. Kalau beliau mengatakan
ini wijine tanah Jawa. Jawa bukan berarti kalau saya loh ya, saya sepakat, tapi bukan berarti tanah Jawa loh ya. Tapi kebaikan, kebenaran, kebenekan, perilaku budi pekerti yang baik itu wijine semua.